Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan jika diberi sakit, semoga diberikan kesehatan secepatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan mengingat kembali materi pada kelas 4 tentang bentuk pecahan desimal dan pecahan persen. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat diharapkan yang pertama, memahami bentuk pecahan desimal dan pecahan persen. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan desimal maupun pecahan persen. Oke, yang pertama kita dapat melihat bentuk pecahan desimal. Misalkan seperti contoh berikut ini, Ibu menyiapkan angka yang pertama yaitu 0,3 ya. Ada angka 3 di belakang, di sini disebut sebagai 3 angka sebagai puluhan ya di belakang koma gitu. Nah, jadi ini kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 3/10. Kenapa? Di belakang koma ada 3, maka di belakang koma ini kita taruh di atasnya ya. Terus kita lihat di belakang koma ini ada berapa angka. Nah, karena dia ada 1 angka, maka menjadi sepuluhan gitu. Karena kalau misalkan di belakang koma ada 2, berarti dia 100 gitu. Ini 0 itu 10. Kemudian ada di belakang koma itu ada 3, berarti dia 1000 gitu. Nah, kalau misalkan ada 4, berarti 10.000 gitu. Paham? Nah, gitu ya caranya. Di belakang koma ada berapa? Kalau 1 10, 2 100, 3 1000, 4 10.000. Nah, contoh yang kedua, Ibu punya angka 0,25. Maka diubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100 gitu. Kemudian yang nomor 3, di sini Ibu mempunyai nilai 0,125, maka menjadi 125 dibagi 1000 gitu. Nah, yang keempat, Ibu punya nilai 0,78. Kita lihat di belakang koma ada 2, maka dia adalah 78/100 gitu. Nah, yang terakhir nomor 5, 0,05. Nah, ini kalau bertemu kayak gini menjadi pecahan biasanya menjadi 5/100 tetap gitu. Jadi walaupun di belakang koma ada 0,5, tulis 5-nya aja, tapi per 100 kayak gitu ya. Ini disebut sebagai pecahan biasa. Yang kedua, kita dapat melihat bentuk pecahan persen. Misal, di sini Ibu punya nilai pertama yaitu 3%. Oke. Yang namanya persenan itu pasti 100 ya, maka menjadi 3/100. Ini untuk menjadi pecahan biasa. Pecahan biasa. Kemudian nomor 2, ada 25% menjadi 25/100. Kemudian kalau Ibu punya 140% menjadi 140/100. Dan terakhir, Ibu punya nilai 5%, maka menjadi 5/100 gitu ya. Kemudian tujuan kedua kita yaitu menjelaskan dan memahami proses penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan persen, dan pecahan desimal. Nah, di sini Ibu akan menampilkan sebuah contoh
pada tujuan kedua kita. Misalkan ibu punya contoh soal jika ketiganya digabungkan. Ibu punya 0,4 ditambah 2/5 dikurang 25%. Nah, dari pertanyaan ini yaitu mencari pecahan biasa, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, jadi dari satu soal ini kita mencari ketiganya ya. Maka kita jawab. Biar lebih mempermudahkan, kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa dulu ya. Berarti kita pertama 0,4 diubah menjadi pecahan biasa 4/10 ya. Ditambah 2/5 dikurang 25/100 gitu. Nah, ibu ini kan penyebutnya beda ya. Nah, kalau beda di sini karena angkanya bisa dibagi semua, langsung aja lihat yang paling nilainya terbesar itu siapa? 100 kan? Maka kita jadikan KPK-nya itu 100. Kenapa, Bu? Karena 100 juga bisa dibagi 5 dan 100 pun bisa juga dibagi 10 kayak gitu. Nah, 100 bagi 10 berapa? 10 ya kan? 10 dikali 4 40. Terus 100 bagi 5 20. 20 bagi 20 kali 2 yaitu 40. Nah, karena ini tambahan, tulis tambahan. Kemudian 100 bagi 100 1 kali 25 yaitu 25, karena ini minus tambah kurangin jadinya ya. Nah, kemudian kita hitung 40 tambah 40 berapa? 80. 80 dikurang 25 65/100. Dapatlah kita ini hasilnya pecahan biasa. Lalu bagaimana untuk menjadi pecahan desimal? Nah, karena ini 65/100 ya, maka kalau 65 dibagi 100 itu pasti 0,65. Inilah disebut sebagai pecahan desimal. Nah, yang terakhir adalah persen. 65/100 itu sama aja 65%. Ini disebut pecahan persen. Gitu caranya. Sampai sini paham? Jadi setelah ini kalian akan mengerjakan tugas di buku LKS ya. Caranya harus sama seperti ini ya, karena kita mencari ketiganya. Terima kasih.